Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua, dan selamat malam juga kepada Ibu Dian, selaku Ibu dosen dari mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan juga teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip manajemen strategi. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Mutia Safira dan juga ada teman saya Riri Zumalia Ramadhani, Rizia Anandamiranti, dan juga Muhammad Robi Iksan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Poyster and Strait menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Lalu, dalam artian umum, manajemen strategi adalah proses pengelolaan organisasi melalui perspektif strategis dan berkelanjutan untuk memastikan rencana strategis selalu diperbarui dan mampu menggerakkan proses manajemen lainnya. Nah, manajemen strategis berhubungan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik, baik dari segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Manajemen strategis terintegrasi dengan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian di seluruh divisi fungsional dan seluruh berbagai tingkatan organisasi pada tujuan bersama, tema, dan masalah. Yang kedua, proses manajemen internal mengikat dan pembuatan program untuk hasil yang diinginkan di lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, menghubungkan operasional, taktis, pengembalian keputusan untuk tujuan jangka panjang yang strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Robi Iksan. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu prinsip manajemen strategi. Prinsip manajemen strategi itu ada dua, yaitu yang pertama, perencanaan strategi merembes atau menembus. Seluruh manajemen berbagai divisi harus belajar berpikir secara strategis. Seluruh tingkat manajemen akan terlibat dalam manajemen strategi dengan berbagai cara tertentu. Tiap pola dan cara yang akan dipakai berbeda, namun masih mengarah pada sasaran yang sama, tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, perencanaan komprehensif, maksudnya ialah perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan pengembangan bisnis, tidak dibuat dengan asal-asalan. Untuk materi selanjutnya itu konteks manajemen strategis. Ring and Perry memberikan konteks pada manajemen strategi sektor pemerintah sebagai berikut, yaitu pertama, policy ambiguity, yaitu struktur organisasi sektor publik yang kompleks menyebabkan ketidakjelasan arah strategi. Yang kedua, the opponent of governments, yaitu media memiliki peranan besar dalam mengekspos pengambilan keputusan dan penerapannya dalam pemerintahan. Ketiga, atensi publik, pemerintah dipengaruhi oleh banyak kelompok kepentingan yang mempunyai agenda-agenda tertentu. Yang keempat, the time problems, masa jabatan peraturan yang memberikan batasan waktu menjadi perhatian manajemen strategi. Yang kelima yaitu Saki Coalition, yaitu aliansi politis saat perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sama komposisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Anandamiranti. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi manajemen strategis. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, participative planning. Yang kedua adalah planning flexibility. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan participative planning itu adalah perencanaan manajemen yang selayaknya dia melibatkan para bawahan langsung yang terlibat dalam dalam aktivitas organisasi sektor publik. Yang kedua, itu adalah planning flexibility. Itu adalah planning yang fleksibel yang dimana dia itu diharapkan mampu untuk dapat membantu organisasi tersebut merespon lebih cepat perubahan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah solusi konteks kendala. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, maintaining flexibility. Yang kedua adalah bridging competing work. Yang ketiga adalah welding influence not authority. Yang keempat adalah minimizing discontinuity. Yang pertama, maintaining flexibility itu adalah proses implementasi manajemen strategis yang diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, bridging competing work itu adalah sektor publik yang bersifat terbuka, kemudian memiliki keterkaitan terhadap berbagai pihak dan kelompok kepentingan. Nah, di sini pemerintahnya juga dituntut untuk adil terhadap semua pihak. Yang ketiga adalah welding influence not authority. Itu adalah politik
yang diperlukan dalam manajemen strategis gunanya untuk membangun hubungan dan memunculkan nilai positif dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu. Kemudian yang keempat adalah minimizing discontinuity, itu adalah ketidakstabilan koalisi politis yang dapat dicegah dengan pengelolaan sumber daya yang terkait dalam pembentukan koalisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Riri Zumalia Ramadhani akan menjelaskan pentingnya menstra. Dengan menerapkan apa yang ada di dalam manajemen strategis, maka diharapkan sektor publik dapat, yang pertama, menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks. Yang kedua, mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan. Yang keempat, menjadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan. Yang kelima, menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat atau pengguna layanan. Selanjutnya, tujuan manajemen strategis itu ada 5. Yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau, dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, senantiasa agar selalu inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.